Ketika antum berdoa, kenapa ngangkat tangan ke atas langit nggak begini-begini? Rabbana atina. Ya, karena bisa di mana-mana. Naik ke langit ketujuh ke Sidratul Muntaha. Kalau Allah tidak di atas, barang siapa yang mengingkari Allah di atas, berarti dia telah mengingkari mukjizat Isra Mi'raj. Atas itu adalah kiblatnya doa, sebagaimana Ka'bah itu adalah kiblatnya orang yang sholat. Gak ono terus orang sholat Allahu Akbar, oh berarti Allah di Ka'bah. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Barinya mengatakan yang dimaksud di langit itu al-makan al-mudhaf ila Rasulillah. Jadi tempat disandarkan kepada Rasulullah, la tudhaf ilallah, tidak disandarkan kepada Allah. Contoh yang paling mudah, Nabi Musa itu ketika diangkat jadi nabi, ketika mendapatkan perintah-perintah dari Allah, itu di gunung Tur Sina. Di mana Allah? Sambil isyarat dia, Allahu fis sama. Kemudian ditanya, waman ana, siapa saya? Anta Rasulullah. Merdekakan dia, dia mukminah. Pertanyaan logikanya tanyain, ketika antum berdoa, kenapa ngangkat tangan ke atas langit nggak begini-begini? Rabbana atina. Ya, karena bisa di mana-mana. Terus Tuhan ente berapa? Di mana-mana, di lubang ada, di gedung ada, di gor ada. Bahwasanya Allah Rasulullah SAW naik ke tempat yang tertinggi di atas di dunia ini, yaitu di langit yang ketujuh di Sidratul Muntaha. Untuk apa? Mereka tahu, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berarti Allah di atas. Kalau Allah di mana-mana, enggak usah pergi ke atas. Ke Mataram sudah ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ke Lombok kemana, enggak usah ke atas. Kenapa harus naik ke langit ketujuh ke Sidratul Muntaha? Kalau Allah tidak di atas, barang siapa yang mengingkari Allah di atas, berarti dia telah mengingkari mukjizat Isra Mi'raj. Jawab pertanyaan singkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, pemahaman aswaja bahwa Allah itu tidak bertempat. Sementara orang-orang Wahabi mengatakan bahwa Allah itu ada di langit, dengan bukti jika berdoa kita menengadahkan tangan ke langit. Nomor 2, waktu Isra Mi'raj Kanjeng Nabi juga ke langit. Nah ini, jadi kalau kita pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, Allah tidak bertempat karena Allah wujud sebelum adanya tempat. Oleh karena itu tempat dan Allah lebih dahulu. Allah kalau dulu sebelum adanya tempat Allah tidak bertempat, otomatis sampai kapanpun Allah juga tidak bertempat. Singkat aja, nggak perlu saya jawab dalilnya terlalu panjang. Kemudian kenapa kok orang kok doa ngadep ke atas, menengadahkan tangan ke atas? Itu bukan berarti Allah ada di atas, tapi atas itu adalah kiblatnya doa, sebagaimana Ka'bah itu adalah kiblatnya orang yang sholat. Gak ono terus orang sholat Allahu Akbar, oh berarti Allah di Ka'bah. Ada yang berkeyakinan seperti itu? Tidak ada. Orang yang berdoa kenapa menghadap ke atas? Itu karena atas adalah kiblatnya doa. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Isra Mi'raj. Nah ini banyak ini orang-orang Wahabi yang ngomong, oh orang Ahlussunnah wal Jamaah itu gimana kok mengatakan katanya Allah tidak bertempat, padahal waktu Isra Mi'raj Kanjeng Nabi di langit ketemu dengan Allah. Saya tanya sama kamu, jawab sekarang. Ketika Isra Mi'raj Allah ketemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad di langit, itu yang di langit Allah apa Nabi Muhammad? Allah apa Nabi Muhammad? Ketika disampaikan Kanjeng Nabi Muhammad ketemu dengan Allah di langit, itu tempatnya Allah apa tempatnya Kanjeng Nabi Muhammad? Tempatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak pernah disampaikan tempatnya Allah juga di langit. Jadi gini, bahasa mudahnya gini. Ketika Isra Mi'raj Kanjeng Nabi itu mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah sholat, tempatnya Kanjeng Nabi Muhammad di langit, bukan Allah di langit. Makanya Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Barinya mengatakan yang dimaksud di langit itu al-makan al-mudhaf ila Rasulillah. Jadi tempat disandarkan kepada Rasulullah, la tudhaf ilallah, tidak disandarkan kepada Allah. Contoh yang paling mudah, Nabi Musa itu ketika diangkat jadi nabi, ketika mendapatkan perintah-perintah dari Allah, itu di gunung Tur Sina, ketemu dengan Allah di gunung Tur Sina. Itu ketemu dengan Allah, maksudnya mendapatkan perintah. Itu yang di gunung Tur Sina, Allah apa Nabi Musa? Nabi Musa. Nabi Musa yang di gunung Tur Sina, bukan Allah yang di gunung Tur Sina. Ketika Isra Mi'raj Kanjeng Nabi yang di langit, bukan Allah yang di langit. Paham nggak? Terus ngapain Kanjeng Nabi naik ke langit kalau tidak ketemu dengan Allah? Allah ingin menunjukkan bahwa ini biar Nabi Muhammad tahu tanda-tanda kebesaran Allah. Allah itu tidak hanya punya bumi, tapi Allah punya alam
semesta. Dikasih tahu biar kekuatan imannya Kanjeng Nabi tambah kuat, cintanya Kanjeng Nabi tambah kuat. Makanya cara mikirnya jangan polos-polosan. Kadang-kadang orang Wahabi ini ngomongnya ngawur. Oh, kalau begitu kok orang NU kok so nggak percaya itu loh. Kalau Allah di langit, lah wong Kanjeng Nabi Muhammad Isra Mi'rajnya ke langit. Kemana? Ke langit. Yang ke langit itu siapa? Nabi Muhammad. Ketika menerima wahyu Kanjeng Nabi ketemu dengan Allah, Nabi Muhammadnya di langit, dapat perintahnya di langit. Apa juga dijelaskan kalau Allah juga di situ? Kan tidak. Sehingga saya sepakat dengan yang disampaikan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari bahwa yang dimaksud adalah Allah tidak bertempat, tapi ketika menerima perintah sholat, Kanjeng Nabi tempatnya di langit. Jadi tempat itu disandarkan kepada Kanjeng Nabi, bukan kepada